Good morning, Selamat pagi. apa kabar? Baik, terima kasih. Wah, hari ini bajunya True Blue ya. Jadi inget lagunya Madonna tuh, True Blue. Oh gitu. Wah, Iya. ini ada wacana gara-gara Kementerian PUPR mengebut atau sedang membangun IKN, Ya. baik kantor presiden, dalam hal ini Istana Presiden, perumahan-perumahan karyawan atau ASN yang akan bekerja di sana, termasuk juga pembangunan infrastruktur. Ya. Tapi ada juga yang tidak setuju kalau IKN itu dilanjutkan. Bahkan yang bicara itu bakal calon capres gitu. Tentu ada juga pengamat politik, bahkan warganet juga ada yang tidak setuju. Nah, kira-kira yang tidak setuju itu kenapa? Dan kenapa harus dilanjutkan IKN itu? Ya, yang pertanyaan pertama, kenapa kok nggak setuju ya? Yang nggak setuju itu kalau menurut saya mungkin wawasannya kurang luas, kurang pendalaman, dan mungkin pemahaman tentang perlunya Indonesia punya ibu kota baru itu mungkin ya itu dangkal gitu ya. Jadi mereka tidak paham atau pura-pura tidak paham bahwa Indonesia memang perlu ibu kota baru. Jadi gini, dengan Indonesia punya ibu kota baru terpisah dari Jakarta, maka Indonesia memasuki peradaban baru, Pak, karena kota pemerintahan dan kota bisnis itu terpisah. Jadi kemungkinan negatif itu bisa dikurangi gitu ya, dalam hal ekonomi lah misalnya gitu. Juga politik juga nanti bisa lebih tenang, tidak setiap saat ada demo gitu ya yang mengganggu kehidupan ekonomi gitu ya. Kalau di Jakarta ini kan demo di DPR macet total, itu bisa ratusan ribu orang yang terganggu dengan kegiatan itu gitu. Jadi sepihak menyampaikan aspirasinya tapi lupa bahwa mereka merugikan pihak-pihak yang lain yang lebih baik. Jadi perpindahan ibu kota itu suatu hal yang niscaya gitu ya. Cepat atau lambat kita harus segera punya ibu kota baru. Karena Jakarta pun juga sebenarnya sudah tidak sanggup menopang warganya gitu. Jadi memang harus pindah, Pak, gitu. Kalau kita bicara berpikir panjang jauh ke depan, 500 tahun ke depan itu Indonesia ibu kotanya ya IKN gitu. Jadi biaya-biaya yang keluar itu sebenarnya tidak bisa dibilang mahal gitu. Karena ini kan ibu kota dibangun untuk ratusan tahun ke depan. Ya, soalnya kan ada yang bicara juga bahwa ini menggerus sumber daya ekonomi, keuangan Indonesia, APBN dan sebagainya. Nanti nambah hutang katanya. Bagaimana nih, Pak? Kalau setahu saya kan IKN itu dibangun kan hanya menggunakan 20% dari APBN kita. Yang sisanya 80% itu swasta murni dan swasta bersama dengan BUMN. Jadi saya rasa kok itu tidak akan membebani ya, karena tentunya kan pinjaman itu kan sudah dibicarakan gitu. Cara pembayarannya seperti apa. Karena setahu saya ketika pandemi COVID kemarin, Pak, itu pemerintah, kalau saya nggak salah ya, itu mengeluarkan biaya tuh 1.000 triliun, Pak, untuk menghadapi pandemi COVID selama 2 tahun, 3 tahun ini gitu. Sedangkan biaya pembangunan ibu kota negara itu 400 triliun. Artinya kita sanggup gitu, Pak. Kita sebenarnya Indonesia ini kan kaya raya, Pak, tapi tidak liquid gitu ya, tidak liquid karena uangnya dalam bentuk minyak, dalam bentuk batu bara, bauksit, nikel dan lain-lain. Jadi saya rasa itu tidak membebani, nggak masalah dibanding dengan manfaat ibu kota ini yang sampai ratusan tahun ke depan selama republik ini ada.